Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Gandung Triyono, Eskom Mkom. Kami adalah kelompok B, ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas ketiga kami. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fajri Araihan. Saya Raffi Ferdiansyah. Dan saya Christian Nathanael. Baik, langsung saja untuk teman saya Bang Rafli untuk menjelaskan dataset. Ya, saya Raffi untuk menjelaskan dataset. Dataset ini kita memiliki atribut ada 4. Yang pertama app name, yang kedua rating, ketiga reviews, keempat install. Untuk popularity ini sebenarnya dari hasil dari installnya. Jadi install ini berbentuk value angka, jadi kita convert, klasifikasikan menjadi ada middle, popular, dan unpopular. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing atribut di sini, yang 4 atribut ini. Yang pertama app name, nama aplikasinya. Yang kedua rating. Rating ini sebagai fungsi X nantinya. Yang ketiga reviews sebagai fungsi Y. Yang keempat install sebagai label. Kita memiliki 500 data di sini. Lanjut kita ke Kineris. Nah, di sini kita masuk ke Kineris. Ada table training. Dengan ada table training dengan 90% data gitu, maksud lu gitu kan penjelasannya ada langsung di itu aja. Oh, oke. Langsung kita ke table Kineris. Di sini ada table training yang berisikan 90% dari dataset yang tadi kita punya. Dan yang kedua ada table testing. Testing ini 10% dari dataset yang kami punya juga. Yang ketiga algoritma. Algoritma adalah table yang berisi untuk mencari nilai Euclidean-nya dengan rumus yang Euclidean punya ini kita. Lanjut ke table Kineris yang di atas ini. Untuk table Kineris ini berisi label untuk menentukan hasilnya nanti. Yang lalu sampingnya ada aplikasi, table aplikasi ini. Table aplikasi ini untuk mempermudah perhitungan dari makro, yang kita perhitungan dari makro nanti. Untuk selanjutnya teman saya akan menjelaskan cara kerjanya algoritma Kineris ini bagaimana sih. Dengan teman saya Chris akan menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan gimana cara kerja algoritma Caneiber berdasarkan data yang kami punya. Nah, di sini langsung aja saya akan jelaskan gimana cara ngitung instance-nya menggunakan Euclidean formula. Nah, caranya adalah akar dari E4 merupakan rating data training dikurang dengan rating data testing. Lalu kita pangkatin 2. Nah, setelahnya data yang tadi kita udah jumlahin, kita tambahin dengan jumlah reviews data training dikurang review dari data testing, lalu kita kuadratin. Nah, setelahnya kita akan mendapatkan hasil distance dengan rumus Euclidean. Nah, di samping Euclidean itu ada rank, yang dimana rank adalah rumus kedekatan, jarak paling dekat terhadap data training dan testing. Nah, lanjut kita ke Kinerisnya. Nah, di sini kami menggunakan 3K, yang dimana terdapat label untuk menentukan identitas dari jarak antar data. Nah, fungsi dari identifiernya ini, kita akan mengetahui tingkat akurasi data testing terhadap data trainingnya. Nah, di sampingnya itu ada application. Nah, application ini adalah perantara dari tiap data testing. Nah, di bawahnya itu ada index. Nah, index itu adalah perwakilan antara identifier dari data testing. Misalnya nih, indeksnya kita isi 3. Nah, rating dan review application-nya itu sama dengan data testing-nya, isi dari itunya. Nah, fungsinya itu buat apa? Nah, fungsi dari table application ini memudahkan perhitungan K-nearest neighbor dengan makro Excel.
Nah, untuk menentukan tingkat akurasi menggunakan makro Excel, teman saya akan menjelaskan caranya. Baik, terima kasih Chris. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara algoritma Canary-Snakebore bekerja menggunakan makro Excel untuk mempermudah perhitungan pada algoritma Canary-Snakebore. Di sini yang pertama kita bisa lihat di sini ada table Canaries. Table Canaries ini untuk menghitung tingkat akurasi yang ada pada setiap data testing terhadap data training. Dan di sini sebelum saya menjelaskan bagaimana makro bekerja, saya memiliki dua tombol. Kami membuat dua tombol run algorithm dan tombol reset. Dan di tombol run algorithm itu adalah makro untuk Canaries algorithm. Di sini makronya adalah codingan Visual Basic yang ada pada Excel, Microsoft Visual Basic for Application. Nah, pada codingannya sub Canaries algorithm adalah fungsi untuk mencari Canaries dengan rumus count if. Di sini listnya adalah list pada rate di akurasi, masing-masing akurasi, yaitu AB4 sampai dengan AB53. Di sini kolom AB dan row 4 sampai dengan kolom AB row 53. Maka setelah menemukan list untuk menentukan rate dari masing-masing data testing akurat untuk mencari akurasinya, di sini makro yang kita gunakan adalah for each, yaitu loop masing-masing dari table testing setiap data rate-nya, sehingga masing-masing data testing tersebut kita hitung akurasinya menggunakan rumus count if. Lalu dari count if tersebut kami jumlahkan dengan persentase. Rumus persentasenya adalah data yang true dibagi dengan jumlah data dikali dengan 100. Itu adalah rumus persentase untuk hasil tingkat akurasi menggunakan count if. Langsung saja di sini saya jalankan run algorithm dengan klik tombol run algorithm. Klik, maka kami mendapatkan hasil 82% hasil dari keseluruhan tingkat akurasi setiap data testing terhadap data training pada algoritma Canary-Snakebore, dan menyederhanakannya dan memudahkannya dengan menggunakan makro Excel. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan algoritma Kamins yang hampir sama dengan algoritma Canaries, namun pada Kamins tidak ada labelnya. Untuk itu teman saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi-definisi dari masing-masing table yang ada pada Kamins. Oke, untuk Kamins ini definisinya table apa aja? Di sini ada training dan testing lagi. Training dan testing ini berasal dari dataset yang Canary tadi juga. Dan yang kedua di sini ada centroid sample. Centroid sample penentuan cluster iterasi awal ya, untuk penentuan ulang-ulang di sini gue ulang-ulang di sini. Ya. Yang wait. Oke, untuk Kamins ini definisi tabelnya ada apa saja? Di sini ada training dan testing. Training dan testing ini berasal dari Canary-Snakebore tadi. Yang di sampingnya ada centroid sample. Centroid sample itu untuk apa sih? Untuk penentuan cluster iterasi awalnya nanti. Dan yang di bawahnya clustering base. Di sini untuk table-table perhitungan Kamins ada rumus Euclidean jarak untuk mengetahui terdekatnya dari setiap data masing-masing clusternya. Dan yang di atas centroid new, yang di centroidnya hasil dari clustering base nih. Tadi kita udah hitung di clustering base untuk dapat cluster baru untuk iterasi yang selanjutnya nanti. Nah, di centroid new ini. Lalu di sampingnya kini kita memiliki 3 cluster. C1, C2, C3. C1 cluster 1 yang artinya itu
popular labelnya. C2 itu middle, C3 unpopular. Oke, selanjutnya teman saya akan menjelaskan cara algoritma bekerjanya. K-means-nya ini caranya gimana untuk proses K-means-nya. Dengan teman saya, Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja algoritma K-means. Di sini kita menggunakan rumus yang sama dengan K-nearest neighbor untuk menentukan jarak masing-masing cluster terhadap data. Baiklah, di sini kita mulai dengan table trainingnya dulu. Yang dimana saya memasukkan ke clustering base-nya. Nah, di clustering base tersebut terdapat atribut rating dan reviews yang akan kami hitung untuk menentukan jarak masing-masing cluster. Lalu, masing-masing jarak cluster tersebut kami klasifikasikan menggunakan rumus minimum, sehingga hasilnya adalah jarak paling terdekat, yaitu nilai terendah dari hasil Euclidean. Dapat dilihat di sini, kita mendapatkan cluster yang berbeda-beda. Lalu dari cluster yang berbeda-beda ini, kami buatkan tabel masing-masing cluster yang telah kategorikan, seperti yang kalian bisa lihat di sini nih. Terdapat cluster 1 yang teman saya bilang adalah kategori populer, terus cluster 2 kategori middle, dan cluster 3 kategori unpopularnya. Nah, dari masing-masing kategori cluster ini, kami jumlahkan untuk menghitung nilai centroid baru. Nah, dalam perhitungan tersebut, rumusnya adalah total nilai dari masing-masing atribut dari setiap cluster dibagi jumlah data yang terdapat pada masing-masing cluster. Maka di sini kita akan mendapatkan centroidnya, seperti yang di atas ini. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya, teman saya akan jelasin cara ngitung akurasi K-means menggunakan makro Excel. Baiklah, terima kasih Bang Chris, untuk menjelaskan bagaimana algoritma K-means bekerja. Dan di sini saya ingin menjelaskan bagaimana menggunakan makro Excel untuk menghitung tingkat akurasi K-means, algoritma K-means. Yang paling pertama kita bisa lihat di sini kita punya centroid sample dan centroid new. Centroid sample itu adalah iterasi awal ya, centroid untuk iterasi awal, dan centroid new ini adalah centroid untuk iterasi seterusnya. Lalu di sini kita hampir sama menggunakan makro sama dengan K-nearest neighbor, makro Excel dengan 2 tombol. Kami membuat 2 tombol lagi, dan tombolnya itu sama juga, run algorithm, yaitu menjalankan algoritma K-means-nya. Reset itu untuk mereset value dari setiap proses yang kita kerjakan di K-means. Kita klik kanan assign macro, kita lihat di sini ada makro K-means algorithm, kita edit dan kita bisa lihat di sini. Di sini saya klasifikasi atau saya definisikan akurasi result dan iteration set. Iteration set itu adalah count di sini. Count itu adalah jumlah iterasi yang kita dapatkan dari setiap kali kita jalankan algoritmanya. Dan di sini kami menggunakan iterasi loop, 1 kali klik 2 iterasi. Dan di sini terdapat tabel iterasi beserta dengan centroid new-nya. Dan nanti hasil akhirnya adalah setiap masing-masing iterasi akan hitung tingkat akurasi kesamaan klasternya, yaitu cluster yang sudah ada pada clustering base. Di sini bisa kita lihat dari codingan Visual Basic di makronya terdapat iter, yaitu AE20. Kita bisa lihat AE20 merujuk kepada ini, iterasi, tabel iterasi, yang berarti iter adalah tabel dari iterasi. Dan di sini ada cluster yaitu U10, yang berarti U10 adalah ini, table dari clustering base. Kita ambil hanya kolom clusternya saja. Dan bagaimana ini bekerja menggunakan makro K-means, yaitu dengan membuat loop terhadap table iterasi, yaitu 2, berarti 2 kali loop di sini, iter.rows. Setiap cluster
dari centroid new akan dihitung menggunakan Euclidean dengan cluster. Di sini ada Euclidean T4 U4 yang berarti di sini C1 C2-nya itu adalah red Euclidean ini T4 dan U4. Di sini centroid new untuk mengubah data centroid new terbaru menggunakan makro. Dan di sini centroid sample adalah centroid sample yang kita ambil dari sini. Jadi setiap kali kita klik, langsung saja ya, di sini kita coba jalankan algoritmanya. Kita klik sekali, maka dia akan langsung muncul jumlah akurasi untuk algoritma Cummins-nya, itu 78% untuk 2 iterasi, yaitu 1 kali klik 2 iterasi. Berarti kita udah ngeklik sekali dan kita dapat 2 iterasi. Dan ini adalah iterasinya. Kita udah punya 2 klaster, dan 2 klaster ini dibandingkan untuk mendapatkan tingkat akurasinya. Dan bisa kalian lihat di sini di codingannya, di codingan Cummins terdapat pengubahan atau update setiap kali kita klik. Jadi centroid sample ini akan berubah setiap kali klik. Begitu juga dengan centroid new. Dapat kalian lihat di sini, kita klik lagi dan kalian coba fokus ke table centroid sample dan centroid new. Saat saya klik, dia akan update. Dan begitu juga dengan tingkat akurasinya akan update. Dan iterationnya bertambah menjadi 4. Jadi setiap diklik iterasinya adalah 2. Maka dari itu jumlah tingkat akurasinya juga menambah. Dan saat kami mengeklik sampai 100% tingkat akurasi, yaitu 8 kali klik, kami mendapatkan 16 iterasi dengan akurasinya 100%. Dan di sini cluster result atau jumlah cluster yang ada masing-masing data adalah C1, yaitu kategori populer, mendapatkan total cluster, total data yang didapatkan adalah 21. Dan untuk cluster 2, yaitu kategori middle, mendapatkan 426 data. Dan C3 adalah kategori unpopular, mendapatkan 3 data atau 3 data unpopular. Nah, di sini bagaimana bisa mendapatkan hasil stabil 100% dengan 16 iterasi, karena pada Cummins iterasi itu bisa stabil ketika centroid sample dan centroid new itu nilainya sama semuanya. Jadi saat di run dia nggak bakal berubah, di run lagi nggak bakal berubah walaupun iterasinya bertambah. Saat kita lihat di sini reset ke 0%, saat pertama kali klik itu centroidnya berubah. Lalu kita klik lagi, centroid sama centroid sample dan new-nya berubah. Klik lagi berubah, klik lagi berubah, klik lagi berubah, klik lagi berubah sampai 100%. Saya klik lagi 100% nggak bakal berubah, itu tandanya stabil. Dan kestabilan data sampai 100% itu tingkat akurasinya kita dapatkan pada 16 iterasi. Baiklah, sampai di sini saja hasil dari tugas ketiga kami. Terima kasih Bapak Gandung sudah menonton video presentasi kami. Mungkin ada kata-kata tambahan dari teman-teman saya, dari Bang Ferdi. Cukup. 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 Bang Kris. Dari saya juga. Baiklah, kami tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan jika tugas kami ada kesalahan, mohon bimbingannya, dan nanti kami akan berusaha merevisi apa yang salah secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.